Dimana jangankan PDP ya, orang yang sudah meninggal aja itu banyak banget ditolakin warga pemakamannya, apalagi PDP seperti NA. ODP aja dinyinyirin orang, dimusuhin orang, diinin orang. Pertanyaan gue, siapa sih yang mau kena PDP? Siapa sih yang mau kena COVID? Semua nggak ada yang mau kok, termasuk kalian itu nggak ada yang mau. Ini khawatir sih khawatir bro, tapi jangan sampai menghilangkan sisi kemanusiaan kalian dengan mengucilkan orang, dengan nyinyirin orang, dengan penolakan. Udah sih mereka itu butuh dukungan, mereka itu butuh apa ya, butuh support, butuh bantuan kalian. Psikis itu jangan sampai digoncang, cukuplah mereka itu digoncang sisi batinnya karena mereka terserang virus ini. Gua, lo, kita semua itu nggak ada yang menginginkan hal seperti ini. Tapi gue juga bingung gitu kan, khawatir sih khawatir. Lo juga yang khawatir di situ pasti suka nongkrong, bingung kan? Halo guys, balik lagi ke channel gue yang nggak penting. Terserah deh mau penting atau enggak, yang penting gue bikin video. Jadi gini, tanggal berapa kemarin kita dapat laporan? 30 Maret dong. Tanggal 30 Maret 2020 kita dapat laporan tentang berita viral pasien penderita PDP yang bernama Nur Anissa, alamat dari Lampung dan dirawat di salah satu rumah sakit di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nur Anissa, asal dari Lampung, pasien positif PDP yang telah dinyatakan sembuh, diperbolehkan pulang karena saya sudah dirawat di sini selama 9 hari dan saya bingung mau pulang kemana karena saya di sini kerja dan ngekos sendiri. Tapi kerjaan saya sudah di backlist dari kerjaan dan dari kosan pun saya sudah tidak diterima lagi, sudah diusir dari kosan. Dan saya mohon kepada Bapak Fadli, relawan Respek Peduli, dan Pak Dandi selaku Bupati Pesawaran Bandar Lampung, saya mohon bantuannya atas sangat perhatiannya dan terima kasih. Melalui video ini saya ucapkan terima kasih. Diagnosa awal adalah pneumonia bilateral, pasien dalam pengawasan. Singkat cerita, berita viral tersebut itu karena itu warga gue ya, tetangga desa. Jadi kita cari tahu lah, kita telusuri dan tim kita yaitu Bro Cancil alias Pristiawan itu merapat ke rumah sakit tersebut. Jadi permasalahan awalnya yang pertama itu adalah biaya dan pasien dinyatakan sembuh. Alhamdulillah atas berita viral tersebut biaya di cover sepenuhnya oleh Pemkab Pesawaran Lampung. Terima kasih untuk Bapak Dendi selaku Bupati. Terima kasih juga terhadap Pak Harun selaku Kadinkes Pesawaran. Terima kasih juga terhadap Dr. Ayla, Jubir COVID-19 Kabupaten Pesawaran. NA, gue pakai inisial aja ya, Nur Anissa alias NA. Pada tanggal 3 April 2020 pagi, kami mendapat informasi bahwa Nur Anissa akan dirujuk ke Wisma Atlet. Namun, siangnya kami mendapat informasi bahwasanya Nur Anissa sudah diizinkan pulang dan hasil rapid negatif. Artinya dinyatakan Anissa sembuh. Sejak siang tadi sudah diizinkan keluar dari rumah sakit Mbak Nur Anissanya, dan berdasarkan hasil 2 kali tes rapid dinyatakan negatif. Dan saat ini Mbak Nur Anissa ini kebingungan untuk pulang ke kosannya karena ditolak keluarga sekitar. Spontan mendapat kabar tersebut, gue langsung dong konfirmasi terhadap pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit menyatakan benar Nur Anissa sudah pulang, kondisi sudah sembuh, hasil tes semuanya itu menunjukkan negatif dan Nur Anissa sembuh. Padahal sebelumnya Nur Anissa itu sudah diisolasi selama 9 hari, sedangkan masa isolasi itu seharusnya 14 hari. Gue tanya dong terhadap pihak manajemen atau humasnya rumah sakit tersebut, apakah nggak jadi masalah Nur Anissa tersebut pulang tanpa pengawalan ambulan, sedangkan
sebelumnya Nur Anissa dinyatakan PDP, meski sekarang sudah sembuh, apakah tidak perlu pendampingan atau pengawasan atau apa? Apakah bebas berinteraksi dengan banyak orang? Mereka menyatakan bebas. Terus gue hubungin teman-teman medis, teman-teman yang memang mereka dokter dan lain-lain. Gue hubungin Umi Mary, dia juga di Nakes. Gue tanya, Umi, boleh nggak sih pasien yang tadinya diduga PDP menderita pneumonia bilateral setelah dinyatakan sembuh, tes rapidnya di situ negatif, apakah boleh dia berinteraksi dengan banyak orang? Apa jawaban mereka? Termasuk jawaban teman-teman yang lain, karena gue juga koordinasi terhadap beberapa teman yang memang di medis, dan mereka menyatakan ODP aja harus diisolasi dan dalam pengawasan, nggak boleh berinteraksi dengan banyak orang, apalagi dia yang dinyatakan PDP, meskipun hasilnya negatif. Kata mereka, ODP aja harus diisolasi selama 14 hari. ODP yang sudah kontak langsung dengan PDP ataupun yang dinyatakan dengan COVID ya, atau orang yang positif COVID. Itu harus 14 hari diisolasi mandiri di rumah dan nggak boleh keluar, nggak boleh berinteraksi, dalam pengawasan intinya. Apalagi ini PDP. Dan ini kok bisa dinyatakan sembuh? Si NA itu aja diisolasi baru 9 hari. Seharusnya 14 hari. Dan kok bisa aneh aja, menurut mereka kok bisa aneh dia dilepaskan begitu aja tanpa pengawasan. Sedangkan si NA ini ada kemungkinan bisa menularkan ke orang-orang yang lain, ke banyak orang. Sedangkan si NA itu baru 9 hari diisolasi. Masa inkubasi penyakit itu 14 hari diisolasi. ODP aja 14 hari kan, masa ini yang dinyatakan, jelas-jelas dinyatakan PDP kok dipulangkan begitu aja. Kadang-kadang nggak habis pikir deh. Siang itu si NA keluar dari rumah sakit dengan posisi dia bingung, dia harus kemana. Pada saat kebingungan seperti itu, saya pun berkomunikasi dengan NA dan menyatakan terhadap dia, jangan dulu berinteraksi dengan banyak orang dan jangan pernah membahayakan banyak orang. Alhamdulillah NA mengerti, memahami hal tersebut. Dia bilang, Bang, saya juga takut Bang, saya nggak mau naik bis, saya nggak mau naik travel, saya bingung saya harus kemana. Di kos-kosan saya ditolak ya kan, sama warga saya ditolak, mau ke Bekasi tempat ibu angkat, ditolak juga oleh masyarakat, toh ibu angkatnya juga diisolasi juga di rumahnya dan dalam pengawasan juga, karena ibu angkatnya telah kontak terhadap NA. Jadi dalam situasi seperti itu, gue sendiri coba cari solusi, beberapa teman-teman yang lain, pokoknya semuanya, termasuk dinas, gue hubungin semuanya untuk mencarikan sebuah solusi. Karena solusi yang paling sulit adalah penjemputan dan penempatan. Karena apa? Kok penempatan? Karena NA butuh tempat. Hingga malam, sekitaran jam 7 ya, sekitaran jam 7-an kami belum mendapatkan solusi juga, hingga akhirnya nekat, ya udah kita bawa pakai mobil pribadi dan tanpa alat pelindung diri yang lengkap, artinya tanpa baju-baju yang kayak astronot. Bismillahirrahmanirrahim, demi sebuah kemanusiaan, karena kita tidak akan pernah mungkin membiarkan Nur Anissa itu sendirian di sana tanpa sanak saudara. Bayangkan guys, bagaimana hati dia, bagaimana perasaan dia, bagaimana kekacauan dia. Nangis gue, kameramen gue juga sampai nangis. Akhirnya kita nekat. Selamat malam. Ini kami dari tim Respek Peduli Bang Fadli dalam perjalanan mengantar Mbak Nur Anissa ke kampung halamannya di Lampung. Ya, kita minta doanya supaya kita selamat sampai tujuan, sehat selalu di jalan, tidak ada gangguan apapun, dan lancar di jalan. Terima kasih, selamat malam. Akhirnya alhamdulillah, thank you banyak terhadap Bang T dan Bang F yang udah bersedia membawa NA dari Bekasi menuju Lampung. Setiba di Lampung, nafas NA terasa sesak. Jam berapa sih kita ketemu? Jam 2, jam 3-an ya. Akhirnya kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
Dan alhamdulillah RSUD Pesawaran menerima dengan baik. Kami jelaskan apa yang terjadi pada NA dan tim medis bergerak dengan cepat langsung memeriksa NA, memasang infusnya, terus dimasukkan ke ruang isolasi dan saat ini sedang dilakukan tes dan lain-lainnya. Itu udah urusan medis, gue nggak ngerti tentang medis karena gue bukan orang medis, gue hanya bisa bantu-bantu kayak gitu doang. Dan alhamdulillah dua relawan kami kondisinya baik-baik juga, udah dicek juga, udah dites juga di situ dan alhamdulillah semua normal, semua baik. Dan kami pun meminta terhadap relawan kami yang mengantar NA itu pulang ke Jakarta lagi dan mengisolasi mandiri di rumah. Dan alhamdulillah berkat bantuan-bantuan dari donatur yang menjadi Kas Respek Peduli, kami sedikit memberikan bantuan terhadap relawan kami yang mengantar NA ke Lampung untuk pemenuhan kebutuhannya selama masa isolasi. Kami mohon doanya agar NA benar-benar dinyatakan negatif dari COVID dan mohon doanya juga agar dua sahabat kami, dua saudara kami tersebut itu dalam keadaan sehat dan memang tidak ada gejala-gejala apapun ya. Terima kasih juga terhadap Bapak Kepala Desa yang udah hadir, termasuk dari UPT Puskesmas setempat yang telah hadir ke rumah sakit untuk menemui NA. Walaupun tidak bisa ketemu sih, menemui kami juga. Thank you banyak, kalian luar biasa. Dan ada beberapa pesan gua terhadap semuanya, terhadap semua lapisan masyarakat. Banyak sekali kita ketahui, banyak sekali kita lihat baik di media ataupun di mana-mana, mungkin juga di daerah kalian juga, di mana jangankan PDP ya, orang yang sudah meninggal aja itu banyak banget ditolakin warga pemakamannya, apalagi PDP seperti NA. ODP aja dinyinyirin orang, dimusuhin orang, diinin orang. Pertanyaan gue, siapa sih yang mau kena PDP? Siapa sih yang mau kena COVID? Semua nggak ada yang mau kok, termasuk kalian itu nggak ada yang mau. Ini khawatir sih khawatir bro, tapi jangan sampai menghilangkan sisi kemanusiaan kalian dengan mengucilkan orang, dengan nyinyirin orang, dengan penolakan. Udah sih mereka itu butuh dukungan, mereka itu butuh butuh support, butuh bantuan kalian. Psikis itu jangan sampai digoncang, cukuplah mereka itu digoncang sisi batinnya karena mereka terserang virus ini. Gua, lo, kita semua itu nggak ada yang menginginkan hal seperti ini. Tapi gue juga bingung gitu kan, khawatir sih khawatir. Lo juga yang khawatir di situ pasti suka nongkrong, bingung kan? Khawatir gini, nolak, tapi lo jalan kemana, nongkrong di mana, otak dipakai gitu kan? Nah ini mereka yang jelas-jelas sudah terkena ya ODP, PDP ataupun yang sudah terkena COVID, kenapa kok jadi bahan nyinyiran? Gunakan mulut kalian, otak kalian, hati kalian, jempol kalian. Apapun lah itu untuk sesuatu hal yang positif, yang mendoakan mereka, mendukung mereka agar segera sehat. Jangan sesuatu hal yang dikeluarkan yang sifatnya nyinyir, justifikasi, pengucilan dan lain-lain yang mengakibatkan psikis mereka itu terganggu. Dengan psikis mereka terganggu, imun mereka pasti akan rendah. Gimana mereka bisa sehat? Yang meninggal aja kalian nyinyirin, memang sih nggak semua, tapi harus kebanyakan seperti itu. Bisa dilihat kok di mana-mana, bahkan di tempat di Lampung sendiri kemarin ada yang sampai ditolak oleh warga pemakamannya. Ya gue nggak habis pikir. Aduh. Jadi pesan gue terhadap semuanya, tolonglah buka hati kita, buka pikiran kita, gunakan mulut dan jempol kita untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Jika kalian tidak mampu membantu mereka dengan materi, bantulah mereka dengan doa. Jangan jauhi mereka, tetap jaga jarak, tapi bukan untuk menjauhi mereka, mengucilkan mereka dan mengusir kita. Itu nggak manusiawi. Oke, ini kita akan tetap kawal pengobatan NA. Mudah-mudahan bismillah hasilnya negatif, swab negatif, pokoknya negatif dan NA betul-betul dinyatakan sehat dan kami akan kawal sampai jika dia diizinkan pulang, kami tetap akan kawal juga sampai ke kampung halamannya. Kami pun akan turun untuk memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat agar mereka bisa menerima Nisa dengan baik. Ini nggak hina gitu kan, ini kalian koruptor, kalian ini nanti kena di diri kalian baru kalian tahu rasa gitu kan. Kalian itu mereka yang suka nyinyir. Emosi gue jadinya. Tapi oke lah, doakan ya yang terbaik. Oke, tetap jadikan hati kita, pikiran kita, mulut kita, jari kita untuk melakukan sesuatu hal yang berguna. Bergerak nyata, bantu sesama, bersama. Respek Peduli. Saya selaku Kepala Desa Penengahan mengucapkan terima kasih kepada Respek Peduli untuk waktu
koordinator langsung oleh Bang Fadli dalam hal ini telah peduli dengan permasalahan warga saya Nur Anissa. Memang selama memang dalam rumah sakit pun mereka pantau terkait dengan kesehatannya, bahkan sampai pemulangannya pun ke tentunya di rumah sakit Kabupaten Pesawaran, sampai nanti dalam hal ini tetap dipantau untuk pulang ke rumah atau kediamannya kita di penengahan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kepedulian pelaku sosial terhadap kemanusiaan. Mudah-mudahan tentunya kami sangat mendukung adanya respek peduli untuk bisa lebih berkembang lagi. Semua pengurus, pengelola dan peduli terhadap kemanusiaan diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Kami sangat mengapresiasi daripada tindakan-tindakan yang memang cepat, tanggap dan respon terhadap permasalahan kemanusiaan. Di sini saya mewakili Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada Respek Peduli yang telah menjemput si Anissa sampai pulang ke Lampung. Sekarang sudah nyampe di UGD Pesawaran. Selama ini telah peduli kepada Anissa. Semoga kedepannya lebih baik untuk Respek Peduli. Sehat walafiat untuk kalian semua. Amin. Terima Semoga kasih. ke depan lebih sukses. Amin. Bersatu melawan corona.